Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tika Hadi, NIM 114190014 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019 dari Klub 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi untuk acara kedua ini itu membahas tentang contouring, labeling, tabeling, sama simbologi. Nah, yang dilakukan pertama itu adalah mencari kontur dari daerah yang kita buat di acara pertama kemarin, yaitu dicari atau dibuat di Global Mapper dengan cara yang pertama masukkan data yang udah di data SHP yang digunakan kemarin, yaitu di batas administrasinya. Setelah itu dimasukkan data DEM-nya di bagian file, diklik terus di open data file, kemudian dimasukkan DEM-nya. Karena saya pakai Pulau Jawa, jadi DEM saya gunakan adalah Pulau Jawa. Kemudian di Ctrl A, terus di open. Kemudian kalau sudah seperti ini, itu yang dilakukan adalah mencari atau membuat konturnya dengan cara generate kontur, kemudian kontur intervalnya diganti 12,5, disesuaikan aja dengan seberapa yang dimau, tapi untuk saat ini saya menggunakan 12,5. Kemudian ke contour bound, terus draw a box. Draw a box ini fungsinya untuk mengotakkan peta agar konturnya hanya di situ saja gitu, supaya tidak membutuhkan waktu yang lama jika harus mengkontur semuanya. Kemudian kalau sudah seperti ini, batas adminnya di dalam kotak, terus diklik OK. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul seperti ini sudah berbentuk kontur, kemudian di save dengan format SHP agar nanti bisa dimasukkan ke ArcGIS atau ArcMap-nya. Dengan cara export vektor data, kemudian export save file, terus diklik OK di export line. Nah, ini saya masukkan di sini. Terus di save, kemudian di OK. Nah, setelah itu dibuka ArcGIS atau ArcMap-nya. Nah, setelah itu dimasukkan data konturnya itu tadi dengan cara layers, kemudian diklik kanan di add data, kemudian dimasukkan tadi saya namain kontur 3. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, agar si konturnya ini berada yang ada hanya pas di batas adminnya saja, itu perlu dilakukan pemotongan. Nah, untuk memotongnya itu dilakukan dengan diklik. Nah, caranya geoprocessing, diklik, terus pilih clip, kemudian input feature-nya adalah kontur, kemudian clip feature-nya adalah batas admin, kemudian di output-nya ini merupakan file yang tempat atau lokasi untuk penyimpanan filenya. Itu diklik OK. Ditunggu sampai kontur klipnya muncul. Nah, kalau udah muncul bakal jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini, si kontur 3-nya ini di unchecklist. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan labeling sama simbologi dari konturnya terlebih dahulu. Nah, caranya kontur 3 klipnya ini diklik kanan, kemudian open attribute table. Ini fungsinya, kemudian di add field. Nah, ini fungsinya buat nambah tabel. Nah, nambah tabelnya ini tuh nambah tabel IK. Jadi nanti biar yang muncul itu hanya nilai IK-nya aja. Caranya name-nya diganti IK, kemudian type-nya short integer, kemudian diklik OK. Setelah itu di bagian kanan sendiri, tabel kanan sendiri itu ada kolom IK. Nah, itu diklik kanan, diklik 1 kali, kemudian di blok. Setelah itu diklik kanan, kemudian di field kalkulator. Nah, ini dimasukkan rumusnya. Nah, rumusnya ini fungsinya supaya terlihat gitu di konturnya, nanti interval konturnya itu berapa, seperti itu. Nah, caranya klik 2 kali pada elevation, kemudian di spasi,
tulis MOD, terus spasi, buka kurung, IK dikali 4, karena saya IK-nya tadi pakai 12,5, berarti yang ditulis adalah 50, karena 12,5 kali 4 itu 50, terus tutup kurung, kemudian spasi, sama dengan spasi 0. Nah, setelah itu diklik OK. Nah, tanda berhasilnya labeling ini tuh terlihat kalau udah muncul 0, minus 1, 0, dan seterusnya. Nah, minus 1 ini menandakan ini merupakan indeks konturnya dan 0 merupakan kontur biasa. Kemudian bisa di-close. Nah, setelah itu bisa dilakukan simbologi konturnya. Caranya, konturnya diklik kanan, kemudian di properties. Setelah itu di bagian show-nya itu klik kategoris, name-nya diganti IK, terus add of value. Nanti akan muncul dua jenis konturnya, interval kontur sama yang biasa, kontur biasanya. Nah, terus karena kontur itu simbolnya adalah warna kuning, kalau di peta RGB warna orange, garis orange, jadi diklik 2 kali, kemudian diganti warnanya jadi orange, terus karena dia IK jadi lebih tebal, kemudian diklik OK. Nah, begitu juga pada kontur biasa, tapi untuk kontur biasa konturnya lebih tipis, garisnya lebih tipis. Setelah itu klik apply. Nah, habis itu dilakukan labeling, jadi nanti biar nilai IK-nya itu muncul, nilai IK-nya itu keluar. Itu nanti juga bisa mempermudah untuk menganalisis. Nah, caranya klik label, kemudian di label feature in this layer supaya si angkanya ini nanti muncul, kemudian pakai define classes karena masih membutuhkan rumus, kemudian SQL ini diklik. Nah, dimasukkan rumusnya itu IK-nya diklik 2 kali, kemudian sama dengan, kemudian get unique value, minus 1-nya diklik 2 kali, terus klik OK. Nah, untuk text string-nya, untuk labelnya ini diganti elevation, kemudian untuk placement-nya diklik, terus diganti position, diganti on the line, dan above-nya diajak list. Nah, ini fungsinya supaya tulisannya itu berada di garisnya, nggak di atas atau di bawahnya, supaya tidak mengganggu keterangan yang lainnya. Terus diklik OK. Kemudian di bagian text symbol itu ada bagian simbol diklik. Nah, setelah itu diklik edit simbol. Nah, setelah itu klik max, kemudian ganti halo. Halo ini biar tulisannya si labelingnya itu ada putih-putihnya, supaya bisa memperjelas saja. Terus klik OK, kemudian di ekspresinya diklik, kemudian agar satuannya itu ada di bagian elevasi, jadi pakai rumus elevation di spasi, terus kasih plus, terus spasi, ketik M, nanti baru OK. Nah, setelah itu di apply, kemudian di OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya untuk labeling dan simbolisasi di kontur itu udah tersetting. Itu. Nah, selanjutnya adalah melakukan simbologi dan labeling di batas admin, sungai, jalan, dan sekolah. Nah, untuk batas admin itu bisa dilakukan, yang pertama adalah menambahkan dulu keterangannya. Kita hapus dulu. Untuk menambahkan keterangannya bisa dilakukan dengan add field, kemudian diganti nama keterangan. Untuk type-nya itu adalah text, terus diklik OK. Nah, setelah itu untuk batas adminnya itu yang dilakukan pertama itu adalah start editing terlebih dahulu. Nah,
untuk keterangannya supaya kita tahu ini di daerah mana, itu bisa diklik paling ujung, nanti akan muncul poligonnya di daerah mana. Nah, itu merupakan kecamatan Batu. Nah, untuk yang di bawahnya itu kecamatan Jendrejo untuk di bawahnya. Nah, setelah itu bisa di close, kemudian di stop editing. Nah, berarti itu tabelingnya udah selesai. Kemudian bisa lakukan simbologi dan labelingnya dengan cara klik kanan, properties. Nah, kemudian bisa ke simbologi terlebih dahulu, kemudian kategoris, ke ID-nya ini keterangan, value feed-nya keterangan, kemudian add all value. Ini ada dua warna. Nah, ini fungsinya untuk membedakan kedua daerah tersebut gitu. Nah, ini bisa diklik 2 kali untuk mengganti warnanya. Kemudian untuk batas daerahnya itu kan disesuaikan dengan peta dengan simbol RBI. Jadi diperlukan edit simbol, kemudian outline-nya, bisa style reference, terus add style to list, kemudian simbol RBI-nya dimasukkan, klik OK. Nanti akan muncul simbol-simbol yang ada di peta RBI. Nah, karena ini saya perbatasan itu perbatasan kecamatan, jadi pakainya batas kecamatan. Untuk ukurannya bisa diatur, disesuaikan. Kemudian diklik OK, terus klik OK, terus OK, terus dilakukan yang sama pada kecamatan yang satunya. Nah, setelah itu bisa di-apply. Jangan di-OK terlebih dahulu, karena belum di-label. Kemudian labeling, untuk labelnya supaya muncul kecamatan, tulisan kecamatan muncul, bisa diklik. Kemudian untuk metodenya pakai label all feature the same way. Kemudian label field-nya itu keterangan. Untuk yang selanjutnya placement-nya itu bisa horizontal atau vertikal. Saya tetap pakai horizontal. Kemudian simbol, nah untuk simbolnya bisa pakai tulisan untuk keterangan kecamatan. Nah, seperti itu. Terus klik OK, ukurannya bisa diperkecil jadi 10, terus di apply, kemudian di OK. Nah, ini simbolisasi dan labeling dari batas administrasi udah heading. Nah, selanjutnya dilakukan yang sama juga pada jalan, sungai, dan bangunan. Untuk jalan bisa ditambahkan dulu keterangannya, mungkin bisa keterangan jalan besar, jalan lokal, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ketika di peta itu yang terlihat hanya jalannya aja, nggak terlihat keterangannya seperti itu. Tapi mungkin bisa dibuat terlebih dahulu untuk keterangannya. Caranya sama, tadi di table, terus di add field, kemudian namanya diganti keterangan, type-nya itu teks, kemudian diklik OK. Nah, sebelum diganti keterangannya bisa di start editing terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa dilihat, oh ini berarti ini merupakan jalan besar. Kemudian bisa di close, terus di stop editing, di save. Nah, kemudian bisa dilakukan simbolisasi dan labeling. Caranya sama, klik kanan, properties. Nah, bisa ke simbologi terlebih dahulu, terus kategoris, ininya keterangan, kemudian add all value. Untuk jalan besarnya mungkin bisa disesuaikan untuk simbolnya. Mungkin saya pakai jalan arteri, kemudian bisa ke edit simbol, kemudian kan ada dua warna ini. Nah, untuk yang bawah ini tuh garis atasnya ini dikasih warna hitam, colornya mau saya ganti warna merah gitu. Klik OK, untuk ukurannya bisa diatur sendiri. Saya pakai ukuran 2, kemudian klik OK.
oke. Untuk jalan lokalnya juga sama, saya pakai jalan lokal, diedit simbol untuk ganti warnanya, kemudian ukurannya kecil, kemudian diklik apply. Nah setelah itu ke label, ini kalau mau memunculkan tulisannya itu bisa diklik labelnya, kemudian sama caranya kayak tadi. Untuk teks stringnya diganti keterangan, kemudian di simbolnya juga disesuaikan dengan jalan. Kayak gini, kemudian diklik apply, terus diklik OK. Nanti jalannya akan muncul seperti ini. Jalan arteri, jalan lokal seperti itu. Selanjutnya dilakukan yang sama juga pada sungai. Kita buat keterangan terlebih dahulu dengan open attribute table, kemudian diklik yang di sini, terus add file, add field, ganti nama jadi keterangan, kemudian type-nya teks, terus klik OK. Nah selanjutnya untuk sungainya mungkin saya samakan karena di Kota Batu itu merupakan sungai berantas, tapi sebelumnya bisa di start editing terlebih dahulu, bisa ditulis sungai. Setelah itu bisa di close, terus di stop editing, klik save. Nah terus habis itu baru simbologi sama labelingnya, bisa di klik kanan terus properties. Nah itu bisa ke simbologi, kategoris, value fieldnya ke keterangan, kemudian add value karena semua sama-sama berantas, kemudian untuk simbolnya diganti disesuaikan, yaitu sungai, kemudian ukurannya bisa disesuaikan, kemudian diklik OK, terus di apply. Nah untuk labelnya kalau memang nama sungainya mau ditampilkan, bisa diklik labels, terus label order feature ini tetap, terus pakai keterangan, kemudian diganti simbolnya. Simbolnya bisa diganti dengan sungai. Klik OK, apply, klik OK. Nah ini untuk sungainya udah tersimbolisasi dan labeling. Nah setelah itu bisa selanjutnya adalah bangunan. Hal yang dilakukan sama, menambahkan keterangannya terlebih dahulu di open attribute table, kemudian di add field, kemudian klik keterangan. Bentuknya teks, kemudian klik OK, terus di edit feature, start editing. Karena bangunan yang saya plotting saat ini hanya sekolah, jadi saya cantumkan sekolah semuanya. Nah, terus di close, kemudian di stop editing, klik save. Di situ baru simbologi dan labeling. Klik kanan properties. Kemudian ke simbologi, kategoris, keterangan, add of value, ini diklik 2 kali, dicari sekolahan atau pendidikan. Yang mau saya cantumkan pendidikan dasar, kemudian diklik OK, kemudian di apply. Nah untuk labelingnya sama, jika mau dimunculkan diklik di checklist untuk label feature in this layer-nya, label field-nya keterangan. Setelah itu klik apply dan OK. Nah nanti akan muncul seperti ini, tapi sebenarnya untuk
simbol bangunan sendiri itu biasanya hanya berupa simbol, nanti akan diperjelas di legendanya seperti itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Bisa di file, kemudian di save. Seperti itu dari acara 2, yaitu labeling, symboling, sama contouring. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.